Jadi tidak ada wisuda sarjana muda? Nggak pernah ada. Oh, karena itu cuma evaluasi akademik ya? Iya. Cuman bukan terminasi. Bukan terminasi, bukan program. Jadi oke, kamu sudah memenuhi sarjana muda, dikasih jasa, terus lanjut. Dan itu sarjana itu semester 7, 8, 9. Kapan itu mereka yang melanjutkan ke program sarjana, kapan itu ijazah sarjana mudanya diberikan? Secepatnya dia dapatkan pada daftar di tata usaha. Oh gitu. Ya. Jadi yang sudah memenuhi program sarjana muda langsung mendapatkan ijazah sarjana muda tanpa wisuda? Nggak pernah ada wisuda sarjana muda. Baru setelah itu lanjut ke mengambil mata kuliah sarjana. Dan IP kelulusannya dihitung dari semester 7, 8, 9. Oh, setelah kita sekarang berjumpa dengan seorang narasumber ya yang lama ya Prof ya, sudah 2 bulan lebih Prof ya. Kita komunikasi, tetapi jadwal kita wirawiri jadi baru ketemu sekarang. Nah, narsum yang kita janjikan kemarin adalah seorang dosen teknik fisika. Teknik fisika. Kalau dulu teknik nuklir UGM dan masih aktif. Bapak, wah ini panjang ini, Insinyur KPH Adipati Bagas Puji Laksono Widyo Kanigara Hamengku Nagara MSc Licensee of Engineering dan PhD. Itu panjang kan? Coba, pernah nggak ketemu sepanjang itu? Oke Prof, saya panggilnya Prof Bagas saja ya? Bagas saja. Pak Bagas? Ya. Oke Pak Bagas. Pak Bagas, ini banyak yang bertanya ini Pak Bagas. Pak Bagas itu identitasnya Pak Bagas sedikit. Ya. Tadi saya sebelum datang ke sini saya membawa identitas nih, karena saya nggak mau dibilang penyusup yang mengganggu perjuangannya Mas Rismon, atau ada yang bilang wah itu lagi cari muka pada sang penguasa sebagai penjilat atau pegundal kekuasaan. Nggak ada itu. Saya bawa identitas nih supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini identitas saya, kartu dosen Bagas Puji Laksono. Saya jadi dosen di UGM itu sudah 35 tahun. Sejak tahun 89 ya? 36. Sudah lama sekali. Motivasi saya menjumpai Mas Rismon di acara ini adalah ketika banyak hal yang disampaikan atau dipahami keliru, yang itu secara tidak langsung terkait dengan UGM, sehingga UGM terbawa-bawa dalam pusaran politik yang unnecessary. Oleh karena itu saya terpanggil, saya mau menghubungi Mas Rismon, dan saya dapat nomornya dari Mas Betor Suryadi. Oh, Bang Betor ya. PDI Perjuangan Jakarta. Ya. Saya dapat nomor beliau, saya kontak, kemudian 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya. Saya ingin bikin komunikasi dalam konteks menjelaskan tentang sistem dan evaluasi akademik di UGM era 80-an. Sebenarnya itu tidak hanya berlaku di UGM ya, berlaku di semua perguruan tinggi di Indonesia. Hanya saja konteksnya ini saya bicara yang saya lihat sendiri yaitu di UGM. Itu pun sampai tahun 80-an, karena UGM mengalami perubahan yang banyak Mas. Jadi di era awal-awal 70-an itu kita belum pakai sistem SKS. Masih naik tingkat, ya. Seperti SMA. Ya, naik tingkat. Jadi dan setiap tingkat itu ada namanya yang saya sendiri tidak tahu, sehingga saya menjelaskannya era 80-an ya sampai tahun 80 mundur dikit lah saya tahu, tapi kalau yang 70 sana saya nggak tahu. Jadi UGM mengalami perubahan transformasi sistem pendidikan dari berkiblat ke daratan Eropa berubah berkiblat ke Amerika. Ketika masih berkiblat ke daratan Eropa, hanya ada 2 terminasi, yaitu sarjana dan doktor. Itu tahun 70-an. Sehingga kalau saya tidak salah pernah membaca, di ijazahnya itu ada tulisannya berhak menempuh program doktor. Di ijazah sarjana itu. Kalau saya tidak salah membaca, ijazah bapak-bapak yang dulu angkatan 70-an. Kemudian ketika kita bertransformasi berkiblat pada Amerika, ada program S1, S2, S3. Awal 80, 81 lah, itu sudah ada istilah S1. Tapi S1 gemuk. Maksudnya? Tidak sama dengan S1 yang sekarang. Karena beban akademiknya banyak, 157 dan semesternya 9. Kalau yang sekarang kan lebih 8 semester. Kita semakin konsisten mendekati sistem yang kita kiblat, yaitu sistem Amerika. Tahun 83 ke belakang, 83, 82, 81 itu ada sistem jenjang evaluasi sarjana muda di dalam sistem evaluasi akademik ya. Dalam sistem akademik mereka angkatan 83 ke belakang ada evaluasi sarjana muda. Jadi evaluasinya 2 tahun pertama sarjana muda dan sarjana. Jadi 3 kali evaluasi. Iya, 3 kali evaluasi sarjana. Sampai tahun berapa itu, Prof? Tahun secara resmi berlaku sampai angkatan 83. Sampai angkatan 83. Ya. Tetapi evaluasi sarjana muda terakhir itu tahun 86. Ya, tahun berikutnya ya. 86. Tapi secara resmi sesuai dengan sistem akademik yang mereka diberlakukan ke mereka itu angkatan 83. Jadi
tahun angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir angkatan 1994 itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda, tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81 tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut, tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84, yaitu IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi, 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun, 18 semester ya 9 tahun. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut di mana Resmond menyatakan pernyataannya kepada Bapak ini, mereka membahas mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi, ya, yang dimana yang beredar sampai sekarang masih belum juga terselesaikan, ya, ibaratnya seperti begitu. Walaupun Bapak Jokowi sudah dia sudah mencabut laporannya terhadap Roy Suryo, namun masih belum ada kata menyerah daripada dia, ya, ibaratnya dia masih belum menyatakan permintaan maaf atau menyatakan bahwa dirinya bersalah, membenarkan bahwa ijazahnya itu palsu, ya, seakan-akan masih belum ada tanda-tanda dari mereka menyatakan hal-hal tersebut. Nah, sehingga Resmond bersama Bapak ini dan banyak orang-orang lainnya juga sebagian yang mereka membahas tentang kasus ini karena sampai sekarang masih belum terselesaikan. Ya, ibaratnya ini sudah sekitaran beberapa tahun tapi belum juga ada titik di mana Bapak Jokowi menyerahkan diri, ya, untuk diadili begitu, menyatakan rasa bersalahnya bahwa ijazahnya itu palsu. Ya, kita tahu dengan jelas bahwa ijazahnya ini memang sudah benar-benar palsu. Ya, sudah ada bukti-bukti yang banyak yang sudah valid bahwa ijazahnya ini sudah ada kemajuan bahwa sudah palsu. Ya, tentu banyak sebagian masyarakat sudah tahu, ya, begitu, namun dari pihak mereka masih belum ada pernyataan begitu. Nah, di situ yang jadi sasaran mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi ini, yaitu Ibu Ova Emilia ini atau rektor dari Universitas Gadjah Mada ini, yang dimana dia terancam akan pekerjaannya karena menurunkan reputasi kampus atau Universitas Gadjah Mada, dan bagian dari pekerjaannya itu yang mengancam hidupnya juga karena yang jadi sasarannya itu dia, karena dulunya dia adalah orang satu-satunya yang memberikan penegasan tegas di situ yang menyatakan Bapak Jokowi ini adalah pekerja muda dari Universitas Gadjah Mada. Ya, tentunya dalam hal tersebut dia sudah tidak bisa lagi mengelak diri karena sudah terancam atau pekerjaannya ini memang benar-benar membuat masyarakat Indonesia seakan-akan mudah dibohongi oleh dia. Padahal kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang membuat kerusuhan juga. Karena kenapa? Kalau tidak ada pembelaan dari dia yang mengatasnamakan kampus, ya mungkin tidak ada bukti yang jelas. Bapak Jokowi sejauh ini berprinsip untuk tidak menyerahkan diri, ya begitu. Tapi akan hal tersebut, ya, dia ikut-ikutan membela, entah kenapa dia membela tersebut, atau memang benar Bapak Jokowi kuliah di situ atau juga tidak, ya tentunya. Tapi dia seakan-akan memberikan pernyataan itu bahwa Bapak Jokowi memang benar-benar kuliah di situ, tapi tidak ada tanggapan dari mereka atau mereka memberikan pernyataan itu tanpa ada tindakan, ibaratnya seperti begitu.
Ya, kebenaran memang akan menemukan jalannya sendiri ya. Karena kenapa di tengah-tengah kebohongan mereka ya, walaupun mereka merasa mereka sudah mau menang dengan kebohongan mereka itu, tapi di sela-sela itu akan terlintas kebenaran ya. Ibaratnya seperti begitu ya. Rektor UGM ini memang sudah sekarang agak sekarat begitu ya, terpojok karena satu-satunya dia yang akan dikenakan sanksi ya, ibaratnya begitu. Membela orang yang bersalah ya tentunya akan ada sanksi. Sudah tahu salah, sudah tahu bukti di depan mata bahwa ijazah itu palsu, tapi masih aja tetap membela. Ya, dari kita tahu juga dari perkataannya itu membolak-balikkan fakta mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Ya, karena memang tidak ada lagi pembelaan dari dirinya ya. Dia membolak-balikkanlah perkataannya yang dulu itu. Ya, seakan-akan tidak melibatkan dirinya begitu ya. Tentunya kita sebagai masyarakat sudah tahu dari sikapnya bahwasanya mereka ini memang benar-benar berbohong ya, hanya demi keuntungan pribadi ya, rela melakukan segala cara ya untuk mendapatkan hak tersebut ya, untuk keuntungan pribadi tanpa melihat bagaimana keadaan dari masyarakat ya, begitu ya. Karena tidak segampang melakukan hal kebenaran dengan memberikan hal-hal yang tidak benar ya, ibaratnya seperti begitu ya. Satu persatu juga pun akademis UGM mulai berani bicara terbuka untuk kebenaran dan kejujuran ya. Tentunya yang jadi sasaran ini Rektor Ova Emilia ini ya, karena mulai terbukti dari banyaknya beberapa pihak yang memberikan kebenaran itu bahwa Bapak Jokowi memang belum kuliah di sana ya. Tentunya akan terlihat dengan jelas dan akan terbukti semakin lama semakin terbongkar kebohongan mereka dan kebenaran akan terungkap ya. Perjuangan dari Roy Suryo ini bersama Rismo dan Dr. Tifa dengan teman-teman lainnya tentunya itu membuahkan hasil ketika banyak orang yang mendukung serta bukti-bukti yang valid akan diberikan di depan publik ya. Tentunya Rektor UGM ini yang akan jadi sasaran utamanya ya. Tentunya orang-orang yang membela Bapak Jokowi ini ya, mereka lah yang akan diberikan sanksi juga ya. Membela orang yang bersalah adalah hal yang sangat benar-benar tidak layaknya perbuatan itu dilakukan ya. Ova Emilia dan para termo yang penting dapat sembako, dapat uang jajan, bodoh yang kebenaran semakin keras, para termo menggonggong semakin besar bayarannya. Ibaratnya semakin banyak hal-hal mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi ini yang mereka masih belum ketar-ketir begitu ya dalam hal itu. Nah teman-teman, demikian dari video ini. Dukung terus channel ini, jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang politik dari bapaknya Jokowi ini. Terima kasih teman-teman.